Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 200231100128, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas B, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada video ini, yang akan saya bahas yaitu studi kasus pertanian di Desa Gampang Sejati, Kabupaten Lamongan. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu eksternalitas. Menurut Fisher pada tahun 1996 mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Pendapat lain yaitu oleh Rosen pada tahun 1988 menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar atau non-market mechanism. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk eksternalitas. Bentuk-bentuk eksternalitas ini terdiri dari dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif atau biaya eksternal adalah biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi eksternalitas yang negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan atau marginal social cost secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual barang tidak memperhatikan biaya-biaya ini pada pihak ketiga. Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, maka harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan atau marginal cost benefit dari barang dan jasa yang ada. Nah, jika dilihat dari para pelakunya, eksternalitas dapat dilihat sebagaimana berikut ini. Yang pertama, efek perbuatan satu produsen terhadap produsen lain atau effect of producers on other producers. Yang kedua, efek perbuatan produsen terhadap konsumen atau effect of producers on consumers. Yang ketiga, efek perbuatan konsumen terhadap konsumen lain atau effect of consumer on consumer. Yang keempat, efek perbuatan konsumen terhadap produsen atau effect of consumers on producers. Selanjutnya, saya akan mengambil studi kasus dari Desa Gampang Sejati. Kondisi topografi dan letak geografis menjadi salah satu alasan di mana masyarakat di Desa Gampang Sejati sebagian besar merupakan petani. Lahan yang berada di sekitar permukiman warga sebagian merupakan tanah berpemilikan, sedangkan sebagian lainnya adalah hutan. Karena mayoritas pencaharian warga Gampang Sejati lebih dominan pada pertanian, sebisa mungkin mereka memanfaatkan lahan yang mereka punya. Pada kasus yang pertama, para pemilik tanah di Desa Gampang Sejati memanfaatkan tanahnya untuk bertani padi. Hasil dari pertanian tersebut akan dijual kepada distributor beras. Dalam hal ini terjadi eksternalitas positif yaitu dari petani ke distributor beras atau dari produsen ke produsen. Karena beras yang dijual tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh distributor untuk memperoleh keuntungan. Di sini distributor akan menjual beras dengan harga yang sesuai dengan harga pasar kepada masyarakat setempat. Ada yang melalui toko dan ada pula yang menjualnya di pasar. Interaksi ini merupakan jenis eksternalitas positif, yaitu dari produsen ke konsumen, karena dari penjualan tersebut, distributor memperoleh keuntungan dan masyarakat memperoleh kepuasan karena dapat memenuhi kebutuhan mereka. Untuk penjualan dari petani yang langsung ke pasar, dapat dikatakan eksternalitas positif dari produsen ke konsumen, yaitu dari petani tersebut ke masyarakat langsung dalam artian petani tersebut juga termasuk penjual. Pada studi kasus yang kedua, warga Gampang Sejati yang menyewa tanah kepada pemilik tanah. Warga menyewa tanah dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam hal bertani padi,
sehingga terjadi eksternalitas positif, yaitu dari konsumen ke produsen, yang mana pemilik tanah memperoleh bayaran dari tanah yang ia sewakan kepada penyewa, dan penyewa tersebut dapat bertani dengan menggunakan tanah yang ia sewa. Selanjutnya, ketika tiba masa panen, penyewa akan menjual hasil panennya, dan dari hasil panen tersebut, penyewa akan membagi keuntungan dengan pemilik tanah sebagaimana yang telah mereka sepakati, sehingga terjadi eksternalitas positif dari konsumen ke produsen. Demikian studi kasus yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.